wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikid dayan alladzi syara'al Islam wa akmalul adyan litanzimi jami'i syu'unil insan yunasibu kulli makanin waz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Juga Allah mudahkan kita bisa bangun kembali setelah kita tidur. Allah mudahkan kita bisa bersuci dan kita bisa menuju tempat yang suci dan mulia ini untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penghambaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas qudwah hasanah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemuliaan dan kami hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus DKM, para asatiz, para asatizah, para sesepuh dan pinsepuh, para ketua lingkungan, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini semoga Allah melimpahkan keberkahan dengan wasilah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi wuqu'iha. Ya Allah, berkahi umatku, kata Nabi, di pagi harinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan doa dari Nabi. Amin. Senang ya Bapak kalau kita dapat doa dari Nabi. Alhamdulillah, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Insyaallah. Kenapa? Allah berikan keberkahan. Ya, berkah umur kita, berkah pikiran, ilmu kita, tenaga, rezeki, keluarga, semua yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan diberkahi. Karena kalau berkah, insya Allah akan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ziyadatul makna fil khair, itulah makna berkah yang sesungguhnya, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim kembali untuk yang kedua kalinya di Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sama-sama akan membahas tema urip iku urung. Belum saya uji ini nganggur bahasa Jawa, tapi saya dari Ciamis lah. Ya. Kenapa saya ambil tema ini? Saya ingin belajar bahasa Jawa sebenarnya. Jadi salah satu falsafah hidup orang Jawa yang melekat dengan kehidupan mereka, khususnya di era para sunan. Ya. Dan ternyata falsafah ini sudah hampir hilang
di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, yang kalau kata orang Jawa namun orang Jawa ini. Teman sekalian, kalau kita artikan secara harfiah makna urip itu artinya hidup. Ya, urip artinya hidup. Iku artinya itu. Dan urup artinya menyala. Ini secara harfiah. Mohon maaf nih kalau ada bapak-bapak yang secara bahasa Jawanya tentu lebih lain. Jadi hidup itu menyala. Yang menyala itu biasanya api, ya. Yang menyala itu memberikan penerangan. Makna yang terkandung dalam kalimat falsafah Jawa ini, yang setelah kalau kita gali ternyata ini termasuk falsafah yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Di antara 10 falsafah yang diajarkan oleh beliau adalah urip iku urut. Ternyata makna yang sangat-sangat mendasar dan bahkan memiliki korelasi dengan ajaran Islam yang begitu luar biasa indah. Di mana baginda Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini makna dari urip iku urut. Ternyata kita lahir di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri. Allah ciptakan kita terlahir di dunia ini tentu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Tapi tidak hanya sebatas itu, berupaya ingin menyelamatkan diri sendiri. Karena kalau orang berupaya menyelamatkan dirinya sendiri, ini egois namanya. Padahal Allah menciptakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau semua orang dalam ibadahnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, saya ibadah pengen masuk surga, boleh. Tapi apakah kita hanya masuk surga sendiri? Ya, jangankan di surga yang tadi luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, kita tinggal di rumah sendiri, ditinggal istri pulang kampung, pergi mudik istri, kita di rumah sendiri, Pak. Kira-kira rumah sendiri. Seminggu telepon nggak tuh ke istri? Jangankan seminggu, baru 2 hari aja telepon, mah kapan pulang? Lah, kan jadinya sebulan. Kita nggak enak hidup sendiri. Di rumah sendiri, misalnya makan, nyiapin sendiri, minum, siapkan sendiri, bersih-bersih siapkan sendiri. Masya Allah. Ya. Ada Pak yang begitu? Ada Pak. Ada Pak ini Pak. Kita doakan kalau ada yang isi sendiri. Ya. Padahal kita di dunia mungkin masih banyak tetangga kanan dan kiri, tapi di rumah sendiri itu jadi persoalan. Ya. Makanya saya ketika belajar dulu di pesantren, alhamdulillah Allah berikan mudah bangun dan malam gitu ya, tahajud. Teman-teman yang lain masih pada tidur. Saya udah bangun nih, bangun, tapi nggak ada yang bangun. Ya udahlah, saya salat sendiri aja. Udah dibangunin, nggak bangun. Saya sedang asik sholat tahajud, datang ustaz saya. Selesai assalamualaikum di tempat.
Beliau kasih salam, Assalamualaikum ya Ahmad. Waalaikumsalam. Kamu pengen masuk surga sendiri? Kaget saya kan. Beliau bacakan ayat di mana surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kenapa kau tidak bangunkan teman-teman? Kenapa kau tidak ajak teman-temanmu bangun salat tahajud?